Pengalaman kali ini menjual sebuah kamera di toko ijo sangat mengesalkan. Begini ceritanya. Oke, jadi saya seperti biasa jual kamera di toko ijo ya. Saya nggak mau nyebutin nama marketplace-nya, tapi ini saya mau sedikit kritik aja karena sudah beberapa kali terjadi dan ini sangat mengecewakan bagi saya. Jadi saya jual kamera, sesaat setelah saya posting itu langsung laku karena harganya memang nggak begitu mahal saya postingnya. Nah, kemudian ya seperti pengalaman-pengalaman biasa, saya kan selalu videoin, kemudian sebelum di packing saya videoin dulu, kemudian saya packing, dan pengirimannya ini nggak pakai asuransi, terus juga dikirim via kurir kargo. Dan kemudian seminggu kemudian sampai kamera normal, semuanya normal karena pembelian juga dari baru, tidak ada masalah sama sekali di saya. Saya juga tunjukkan bukti itu hidup normal dan sebagainya sebagai arsip bagi saya. Kemudian setelah sampai ke pembelinya ya emang agak resek juga sih sebenarnya. Cuma dia itu ngeceknya lama. Jadi setelah sampai di tempat tujuan, harusnya kan pembeli itu bisa mengecek maksimal 2 hari. Oke, saya langsung tanya sebenarnya setelah sampai, saya tanya udah dicek atau belum katanya, karena dia sedang ada di luar kota, ya udah nggak ada masalah, yang penting setelah 2 hari dana akan diteruskan kepada penjual, pada saya. Nah, kemudian setelah 2 hari nggak ada tanda-tanda klik barang diterima atau ngabarin udah dicek dan sebagainya, malah dia bikin komplain, pesanan di komplain, tapi isinya itu bukan rusak atau gimana, tapi dia hanya mengatakan dia ingin minta waktu 1 hari lagi karena dia sedang ada di luar kota. Nah, di sini saya udah mulai agak kesal gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya beli barang terus saya ada di luar kota, itu resiko saya tidak mengecek barang tersebut dan mempercayai barang tersebut normal-normal aja, atau kalau memang saya beli second dan harus dicek, saya minta tolong sama keluarga atau orang yang ada di rumah gitu kan, saya minta video call gitu kan. Nah, itu kan resiko karena kita udah di luar kota terus kita belanja online. Terus saya tolak dong ya kan, karena kan toko ijo itu udah ngasih waktu 2 hari maksimal setelah barang sampai ke tangan pembeli. Saya tolak, saya bilang ya ngapain, ya minta tolong keluarga aja gitu, jangan tunggu dia. Kalau dia nggak pulang-pulang terus dia mati gimana gitu kan. Jadi siapa yang akan ngecek barangnya? Tapi anehnya ketika dia udah mengajukan komplain, terus saya tolak komplainnya, itu masih dikasih waktu lagi penyelesaiannya sampai 1 hari. Jadi intinya kan nambah juga gitu. Jadi pusat resolusi toko ijo ini pun juga agak-agak aneh juga aturannya. Dia udah ngasih aturan 2 hari maksimal pengecekan, kemudian pembelinya komplain, terus juga resolusinya komplainnya saya tolak, tapi keputusannya 1 hari berikutnya. Jadi kan udah nambah hari juga gitu kan. Ya udah dia punya waktu lagi untuk nambah hari gitu. Tapi kalau nggak kita tolak maka akan lebih lama lagi gitu. Akhirnya malam itu dia suruh keluarganya karena saya desak untuk cek terus gitu ya. Dan ternyata tiba-tiba dia chat saya, dibilang nggak normal. Jadi kamera itu nggak hidup. Terlepas lah ya, nggak hidupnya kenapa itu saya nggak tahu. Dan karena sampai sekarang kameranya juga masih di tangan dia, belum dikirimnya, saya udah pasrah aja nih sebenarnya. Kita debat lah gitu ya. Saya juga menunjukkan bukti bahwasanya kamera itu normal sebelum pengiriman. Dan bukti itu diterima, dipercayai bahwasanya kamera itu di tangan saya normal gitu. Tapi di tangan dia nggak normal, nggak hidup sama sekali. Jadi sebenarnya ini salah siapa gitu ya? Atau bisa jadi pas dikurir karena dia pakai kargo, dia nggak pakai asuransi. Tapi akhirnya kita udah laga-laga pendapat dan sebagainya. Saya coba mengarahkan, ini kan masih ada asuransinya, kamera ini masih ada asuransinya, masih ada, tapi bukan garansi resmi, tapi garansi toko. Jadi saya arahkan untuk asuransi toko. Cuma kan saya mikirnya gini, admin toko ijonya mengatakan coba dulu dicek ke asuransinya dan tolong dikabarkan di sini apa bisa diklaim atau enggak gitu. Nah, saya mikirnya gini, adminnya ini kan ya berarti uang saya akan ketahan lebih lama lagi di sana gitu kan. Ya pokoknya dia nggak mau dan dia pilih retur gitu. Dan saya juga sebenarnya nggak mau diretur karena barang itu udah rusak. Sementara di tangan saya nggak rusak gitu kan. Tapi memang ini resiko jualan online. Cuma yang saya sayangkan itu adalah sebenarnya bukan dari pihak pembelinya, tapi adalah dari pihak marketplace toko ijonya. Jadi kalau memang dia sudah membuat aturan 2 hari maksimal pemeriksaan dan si pembeli melewati 2 hari itu, ya udah teruskan aja dananya ke penjual. Itu udah resiko pembeli. Kenapa dia lama-lama ngeceknya? Kenapa dia pergi keluar kota? Udah tahu dia punya barang untuk dikirimkan, ngapain lagi dia keluar kota? Ya kalau enggak, ya suruhlah keluarganya ngecek, ya kan? Ternyata masih ada celah untuk barang itu dikomplain dan kemudian penambahan 1 hari gitu. Jadi penyelesaiannya itu lama, berlarut-larut kalau menurut saya. Dananya ya nyangkut terus kan ke penjual. Jadi sepertinya tidak pro penjual sistem yang dibuat oleh toko ijo ini. Dan
setelah itu ya kita tinggal sekarang menunggu pengiriman kameranya gitu ya. Mudah-mudahan ya malah nggak ada kejadian apa-apa, walaupun dia udah videoin kamera itu udah nggak hidup lagi. Jadi di sini saya udah pasrah aja menghadapi pembeli yang seperti itu dengan sistem si toko ijo yang nggak tegas kalau menurut saya. Kayaknya sudah saatnya saya beralih dari toko ijo ke toko oren mungkin untuk menjual barang-barang bekas review saya dan yang lainnya. Jadi ini pelajaran aja buat teman-teman yang lihat video ini, yang mungkin juga punya toko di toko ijo. Kalaupun kita sudah safety, kita sudah videoin, kita packing yang bagus, ya mungkin itu yang bisa aku sharing sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat.